Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen proyek. Nah, manajemen proyek ini kenapa juga dibahas di dalam manajemen operasional? Karena manajemen proyek ini merupakan bagian dari 10 keputusan MO. Jadi, di dalam manajemen proyek, definisinya adalah adalah proses yang melingkupi merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, di dalam manajemen proyek ini akan ada yang namanya manajemen proses. Nah, kalau manajemen proses ini adalah aktivitas mendokumentasikan, mengolah, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Apa yang ada manajemen proyek dikatakan sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan. Kemudian sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu dan sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran dan proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Nah, apa yang menyebabkan kegagalan dari suatu manajemen proyek? Kegagalan suatu manajemen proyek ini disebabkan oleh kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek, kemudian kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem, kemudian mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian, manajemen ekspektasi yang buruk, komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal, kemudian teknik estimasi yang kurang, terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak mencukupi, serta kegagalan dalam mengelola perencanaan. Sehingga agar suatu manajemen proyek itu dapat berjalan dengan sukses, maka seorang manajer proyek harus memiliki kompetensi-kompetensi. Nah, kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek? Yang pertama, harus memiliki kesadaran berbisnis. Kemudian berorientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, memiliki inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, kemudian pemikiran konseptual, kesadaran antarpersonal, dan kesadaran organisasi. Kemudian apalagi yaitu adalah antisipasi impact, kemudian banyak menggunakan pengaruh, memotivasi orang lain, kemudian keterampilan komunikasi, mengembangkan orang lain, memonitor dan mengontrol, kepercayaan diri, manajemen stres, kepedulian pada kredibilitas, dan fleksibilitas. Nah, fungsi dari manajemen proyek ada beberapa hal, yaitu ada scoping, yaitu ruang lingkup, kemudian ada planning, ada estimasi, kemudian ada scheduling, ada pengorganisasian, directing, pengarahan, controlling, pengontrolan, dan closing tutup. Nah, scoping ini masuknya ruang lingkup. Jadi ruang lingkup kerja manajemen proyek ini apa saja. Jangan sampai dia mengerjakan yang bukan jadi bidangnya atau bagian dari proyek tersebut. Kemudian planning. Planning ini artinya merencanakan apa saja yang menjadi tahap-tahap dalam kegiatan manajemen proyek, kemudian penggunaan bahan baku, berapa jumlah tenaga kerja yang digunakan, yang semuanya digunakan dalam untuk mendukung kegiatan dari proyek tersebut. Nah, kemudian perkiraan. Nah, kalau untuk perkiraan ini lebih diperkirakan berapa estimasi biaya yang dibutuhkan, kemudian berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan sampai berapa lama waktu proyek ini akan diselesaikan. Nah, kemudian ada scheduling. Nah, kalau scheduling ini atau penjadwalan, ini lebih kepada jadwal dari kegiatan dari masing-masing kegiatan dalam tahapan di manajemen proyek. Sehingga setiap tahapan tersebut bisa berjalan dengan lancar karena ada timeline-nya. Kemudian pengorganisasian yaitu mengorganisasikan dari semua kegiatan-kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar dan efektif serta efisien. Nah, directing berarti ada pengarahan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh para pekerja proyek. Kemudian controlling, siapa yang akan melakukan kontrol terhadap pekerjaan proyek ini. Nah, terakhir adalah closing atau penutup. Di sini maksudnya adalah kegiatan dari manajemen proyek sudah selesai dilakukan.
Nah, kemudian ada fase dari manajemen proyek. Fase dari manajemen proyek ini ada perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Nah, untuk perencanaan ini, fase ini mencakup penentuan sasaran, pendefinisian proyek, dan pengorganisasian tim. Sedangkan untuk penjadwalan, fase ini menghubungkan orang, uang, dan bahan untuk aktivitas khusus, dan menghubungkan setiap aktivitas satu dengan aktivitas lainnya. Kemudian ada pengendalian. Nah, pengendalian ini maksudnya adalah perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Nah, ini adalah di dalam perencanaan, tadi kan ada fase perencanaan, kemudian ada fase penjadwalan dan pengendalian. Di dalam fase perencanaan, ini dikenal dengan istilah structure penguraian kerja atau work breakdown structure atau istilah lainnya adalah WBS. Nah, WBS ini artinya menetapkan proyek dengan membaginya menjadi subkomponen utama dan selanjutnya dibagi menjadi komponen lebih detail dan akhirnya menjadi seperangkat aktivitas dengan biaya yang terkait. Nah, kita bisa lihat dari perencanaan ini bahwa ini adalah proyeknya. Nah, proyek ini yang menjadi proyek, judul dari proyek atau tema dari proyek ini adalah bagian dari level 1. Nah, di level 2 adalah apa saja yang akan sub-sub bagian yang akan dikerjakan dalam proyek ini. Ada project service, hardware komponen, kemudian ada software komponen. Nah, di level 3 itu lebih details lagi. Di dalam software komponen, apa-apa saja yang dibutuhkan. Di dalam hardware komponen apa saja yang dibutuhkan. Nah, kemudian di dalam project service, komponen apa saja yang dibutuhkan. Jadi, level 1 dan level 2 serta level 3 ini memiliki ranah kerja yang berbeda. Kita ambil contoh, ini adalah WBS proyek pembuatan website. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah pembuatan website pemesanan tiket bus online, yaitu PO Harapan Indah. Berarti kalau di sini kita bisa lihat ini adalah di level 1. Nah, kemudian di level 2-nya ada service, ada hardware, dan ada software. Ini adalah level 2. Nah, di level 3-nya ada apa? Yaitu di level 3-nya ada rincian dari masing-masing kegiatan ini. Nah, dia lebih detail kan kalau kita lihat. Nah, untuk service di level 3-nya yaitu memberikan informasi tentang info perjalanan, kemudian harga tiket, nah kemudian memberikan pelayanan untuk pemesanan tiket bus secara online. Nah, kemudian untuk hardware-nya di level 3 itu adalah penggunaan laptop, internet. Nah, untuk software, untuk di level 3-nya adalah software-software yang digunakan dalam pembuatan website tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah penjadwalan. Penjadwalan ini di dalam manajemen operasional, hal yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan diagram Gantt. Nah, diagram Gantt ini apa? Diagram Gantt ini adalah diagram perencanaan yang digunakan untuk menjadwalkan sumber daya dan mengalokasikan waktu. Nah, dalam diagram chart Gantt ini, bagian batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Nah, tiap batang diberikan nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal dari kolom kiri, kemudian pusat horizontalnya adalah garis waktu kalender. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari pembuatan diagram Gantt ini adalah ini sangat membantu para manajer. Kenapa? Artinya para manajer dapat memastikan semua aktivitas telah direncanakan, kemudian urutan kinerjanya juga telah diperhitungkan, kemudian perkiraan waktu aktivitasnya juga telah tercatat, dan keseluruhan waktu proyek juga telah dibuat. Nah, kita bisa lihat dari contoh grafik diagram atau diagram Gantt di bawah ini. Nah, ini adalah tadi ya aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan manajemen proyek, mulai dari preliminary investigation sampai dengan implementation. Nah, untuk dari masing aktivitas-aktivitas ini akan kita lihat jadwalnya. Jadwalnya kan target dari penyelesaian proyek ini adalah Mei sampai dengan Desember. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa preliminary investigation yang dilakukan pada bulan Mei sampai implementation ini adalah targetnya adalah di bulan Desember. Nah, di dalam diagram Gantt ini tidak harus ya masing-masing aktivitas ini dilakukan sendiri-sendiri. Artinya preliminary selesai dulu, baru problem analisis itu baru dikerjakan. Tidak, tetapi ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan secara bersama-sama atau aktivitas selanjutnya baru akan dimulai ketika aktivitas sebelumnya sudah mau selesai. Sebagai contoh, kita bisa lihat ya, problem analysis. Problem analisisnya sudah mau selesai. Nah, sebelum problem analysis mau selesai aktivitasnya,
requirement analysis ini sudah mulai di pertengahan ketika problem analysis dikerjakan. Begitu juga seterusnya, jadi tergantung dari masing-masing aktivitas dan setiap proyek itu pasti akan berbeda untuk aktivitas-aktivitasnya. Nah, kemudian peralatan dan teknik dari manajemen proyek. Peralatan yang digunakan dalam manajemen proyek atau teknik yang digunakan dalam manajemen proyek ini biasanya dikenal dengan istilah PERT chart. Ini adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Nah, di dalam pengendalian proyek ada dua, yaitu PERT dan CPM. Nah, PERT ini artinya adalah Program Evaluation dan Review Teknik. Ini maksudnya adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 perkiraan waktu untuk setiap aktivitas. Nah, sedangkan CPM, Critical Path Method, ini adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor per satu aktivitas. PERT dan CPM keduanya mengikuti 6 langkah dasar. Yang pertama adalah mengidentifikasikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja. Yang kedua, membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan kegiatan mana yang harus terlebih dahulu dan mana yang mengikuti yang lain. Yang ketiga, menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan. Yang keempat, menetapkan perkiraan waktu dan atau biaya untuk tiap kegiatan. Dan yang kelima, menghitung jalur terpanjang melalui jaringan. Nah, ini yang disebut sebagai jalur kritis. Nah, yang terakhir adalah menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, serta pengendalian proyek. Di dalam kegiatan PERT, ini ada komponen jaringan. Nah, ada dua pendekatan dalam menggambar jaringan proyek, yaitu dengan pendekatan aktivitas pada titik AON dan aktivitas pada panah AOA. Nah, apa bedanya? Yang perlu Anda ingat adalah untuk aktivitas pada titik AON, diagram jaring di mana suatu titik menandakan suatu aktivitas. Sedangkan AOA, diagram jaring di mana suatu tanda panah menandakan satu aktivitas. Ya, jadi kalau ini adalah diagram jaring di mana titiknya itu yang menandakan aktivitas. Nah, yang AOA ini adalah panahnya yang menandakan suatu aktivitas. Nah, sedangkan aktivitas dummy yaitu untuk memperjelas hubungan-hubungan, khususnya bila mempunyai dua aktivitas dengan kejadian mulai dan akhirnya yang sama. Jadi ingat, di dummy itu memperjelas hubungan-hubungan, khususnya dua aktivitas yang kejadian mulainya dan akhirnya sama. Nah, ini adalah contoh perbandingan antara konvensi jaringan AON dan AOA. Nah, kita bisa lihat ya, kalau AON kan tadi dia berfokus kepada titik. Jadi titik-titik ini adalah aktivitas. Sedangkan AOA, panah-panahnya kan yang menjadi aktivitas. Nah, kita bisa lihat bagaimana cara membaca dari masing-masing activity AON dan AOA. Intinya adalah untuk yang A ini, A akan datang sebelum B dan datang sebelum C. Artinya, aktivitas B tidak bisa dimulai sebelum aktivitas A selesai. Demikian juga aktivitas C tidak bisa dimulai sebelum aktivitas B selesai. Dan ini sama saja. Yang membedakan tadi hanya panah yang menandakan aktivitas, kalau ini titik yang menandakan aktivitas. Nah, yang kemudian yang B. A dan B keduanya harus diselesaikan sebelum C dapat dimulai. Jadi kalau kita lihat dari panahnya, ini kan C. C ini tidak bisa dikerjakan sebelum A dan B selesai. Ya, ini sama saja dengan yang AOA. Kemudian yang C, B dan C tidak dapat dimulai sebelum A selesai. Nah, B dan C tidak dapat dimulai sebelum A-nya selesai. Nah, selanjutnya adalah C dan D tidak dapat dimulai hingga A dan keduanya selesai. Untuk C dan D tidak dapat dimulai sehingga A dan B selesai. Ini juga sama ya. Nah, karena ini panah, ya, jadi AOA ini panah, maka bentuk diagramnya juga berbeda. Jadi karena ini adalah aktivitas A, aktivitas B, kemudian ini aktivitas C dan aktivitas D. Nah, tapi bacanya sama saja bahwa C dan D tidak dapat dimulai hingga A dan B-nya selesai. Nah, kemudian diagramnya E,
C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai, dan D tidak dapat dimulai sebelum B selesai. Kegiatan dummy ditunjukkan pada AOA. Nah, kita bisa lihat bahwa C ini tidak dapat dimulai sebelum B ini A dan B selesai. Nah, kemudian D juga tidak dapat dimulai sebelum B-nya selesai. Nah, di dalam AOA ada aktivitas dummy. Nah, kenapa aktivitas dummy? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa aktivitas dummy itu jika ada dua aktivitas, awalnya sama dan akhirnya juga akan sama. Nah, kita bisa lihat C ini adalah merupakan dummy dari B. Jadi, makanya panahnya ke atas, ke arahnya si C, ya. Oke. Yang terakhir adalah B dan C tidak dapat dimulai hingga A selesai, dan D tidak dapat dimulai sebelum B dan C selesai, dan kegiatan dummy ditunjukkan pada AOA. Kita bisa lihat B dan C ini tidak dapat dimulai sebelum A-nya ini selesai. Sedangkan D tidak dapat dimulai sebelum B dan C selesai. Nah, sedangkan aktivitas dummy-nya kita bisa lihat dari A menuju C. Nah, sebagai contoh, di sini ada contoh, pemerintah akan membangun sebuah rumah sakit berstandar internasional. Rumah sakit tersebut akan dibangun dan harus melalui 8 kegiatan, yaitu membangun komponen internal, memodifikasi atap dan lantai, membangun tumpukan, menuangkan beton dan memasang rangka, membangun pembakar temperatur tinggi, memasang sistem kendali polusi, membangun alat pecahan polusi udara, dan kegiatan terakhir yaitu pemeriksaan dan pengujian. Nah, ini adalah uraian dari masing-masing kegiatan tadi yang di slide sebelumnya. Nah, kita bisa lihat bahwa ada kegiatan A sampai dengan H. Nah, kegiatan A ini adalah membangun komponen internal yang tanpa pendahulu langsung. Kegiatan B ini adalah memodifikasi atap dan lantai tanpa pendahulu langsung. Kegiatan C ini membangun tumpukan dengan pendahulu langsungnya adalah A. Kegiatan D menuangkan beton dan memasang rangka dengan pendahulunya AB. Dan kegiatan E ini membangun pembakaran temperatur tinggi dengan pendahulu langsungnya C. Dan kegiatan F ini memasang sistem kendali polusi dengan pendahulu langsungnya C. Dan kegiatan G ini membangun alat pencegah polusi udara dengan pendahulu langsungnya D dan E. Dan kegiatan H ini pemeriksaan dan pengujian dengan pendahulu langsungnya F dan G. Nah, kita bisa lihat ya, bahwa di tabel tadi kan bahwa kenapa ini adalah start, kenapa A dan B ada posisinya di sini, yaitu kita bisa lihat dari komponen yang lebih jelasnya pada tabel ini, bahwa A dan B ini kan tidak punya pendahulu langsung, sehingga mereka bisa dilakukan kegiatannya secara terpisah. Nah, kemudian titik C, kalau kita lihat kan tadi adalah titik C ini membangun tumpukan. Nah, dia baru bisa selesai ketika pendahulu langsungnya adalah A. Nah, makanya kan panahnya di sini. C itu adalah membangun tumpukan, yaitu di mana pendahulu langsungnya adalah A. Nah, kemudian untuk D ini kan tadi adalah menuangkan beton dan memasang rangka. Nah, pendahulu langsungnya adalah A dan B, ya. Kemudian yang titik E ini adalah membangun pembakar temperatur tinggi dengan pendahulu langsungnya adalah C. Kemudian ada F. F ini adalah memasang sistem kendali polusi dengan pendahulu langsungnya adalah C. Dan G ini adalah membangun alat penjagaan polusi udara dengan pendahulu langsungnya adalah D dan E. Dan H ini adalah pemeriksaan dan pengujian dengan pendahulu langsungnya adalah F dan G. Ya, jadi harus Anda ingat siapa yang akan menjadi pendahulu langsung. Nah, kalau tidak ada pendahulu langsung, maka biasanya dia akan starting dari awal gitu ya. Atau bisa dimulai tanpa harus menunggu aktivitas sebelumnya. Nah, ini adalah gambar untuk AOA. Nah, untuk gambar AOA dari proyek rumah sakit tersebut, kita bisa lihat ya. Nah, angka 1, ya karena AOA kan adalah aktivitasnya ditunjukkan pada panah.
Nah, ini yang A tadi adalah membangun komponen internal. Kan dia nggak punya pendahulu langsung. Kemudian yang B memodifikasi atap dan lantai, tidak punya pendahulu langsung ya. Nah, kemudian di C yaitu membangun tumpukan, pendahulu sebelumnya adalah pendahulu langsungnya adalah A. Nah, kemudian yang D ini kan dia punya dua aktivitas ya. Dua aktivitas yang dimulai sama-sama yaitu A dan B. Makanya di sini ada dummy ya. Dummy-nya di sini ini adalah menuangkan beton dan memasang rangka. Nah, kemudian di E di E ini ada pendahulu langsungnya adalah C. Ya, pendahulu langsungnya adalah C, kemudian di F ini pendahulu langsungnya adalah C juga, yaitu memasang sistem kendali polusi, dan G ini pendahulu langsungnya adalah D dan E, yaitu pendahulu langsungnya membangun pembakar temperatur tinggi dan menuangkan beton dan memasang rangka. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan dan pengujian. Pendahulu langsungnya adalah F dan G. Bisa dapat bedanya ya. Kemudian yang kedua adalah jadwal aktivitas atau scheduling. Jadi ini lebih kepada menentukan jadwal proyek atau jadwal aktivitas. Artinya kita perlu mengidentifikasikan waktu mulai dan waktu selesai untuk setiap kegiatan. Nah, biasanya kita akan menggunakan proses 2PASS, yaitu forward pass dan backward pass. Nah, untuk menentukan jadwal waktu dari tiap kegiatan, maka ada 4, yaitu early start dan early finish. Ini adalah yang dikatakan sebagai proses forward pass. Nah, kemudian ada juga LS, yaitu late start, dan LF atau late finish. Ini ditentukan selama backward pass. Nah, untuk gambarnya adalah seperti ini ya. A ini disimbolkan sebagai nama atau kegiatan simbol. Kemudian IS ini adalah early start. LS ini adalah late start. Nah, yang angka 2 ini adalah nama kegiatan dari masing-masing aktivitas. Kemudian IF ini adalah early finish dan LF adalah late finish. Ya, ini harus Anda ingat. Ketika misalnya kita mau buat schedule dari masing-masing kegiatan dengan berapa lama estimasi masing-masing kegiatan tersebut atau aktivitas tersebut. Jadi forward pass ini merupakan identifikasi waktu terlebih dahulu. Nah, ada aturan-aturan ketika kita mau menghitung yang namanya forward pass. Nah, yang perlu diingat kan tadi saya sudah sampaikan bahwa forward pass ini mencakup ES dan EF, sedangkan backward pass ini mencakup LS dan LF. Oke, untuk forward pass yaitu merupakan mengidentifikasi waktu terdahulu. Ada aturan mainnya. Aturan mainnya apa? Yaitu sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, kegiatan pendahulu langsungnya harus selesai. Kemudian jika suatu kegiatan hanya mempunyai satu pendahulu langsung, maka ES-nya sama dengan EF pendahulunya. Jika suatu kegiatan mempunyai satu pendahulu langsung, ES-nya adalah nilai maksimum dari semua EF pendahulu, yaitu ES sama dengan maksimum EF semua pendahulu. Oke, kemudian aturan selesai terdahulu, yaitu waktu selesai terdahulu EF dari suatu kegiatan adalah jumlah dari waktu mulai terdahulu ES dan waktu kegiatan. Jadi EF sama dengan ES ditambah waktu kegiatan. Nah, ini adalah aturan untuk backward pass, yaitu merupakan identifikasi waktu terakhir. Nah, aturan mainnya adalah jika suatu kegiatan adalah pendahulu langsung bagi hanya satu kegiatan. LF sama dengan LS dari kegiatan yang secara langsung mengikuti. Jika suatu kegiatan adalah pendahulu langsung bagi lebih dari satu kegiatan, maka LF adalah minimum dari seluruh nilai LS dari kegiatan-kegiatan yang secara langsung mengikuti, yaitu LF sama dengan minimum LS dari seluruh kegiatan langsung yang mengikutinya. Nah, kemudian aturan main terakhirnya adalah waktu mulai terakhir LS dari suatu kegiatan adalah
perbedaan antara waktu selesai terakhir LF dan waktu kegiatannya. Jadi LS sama dengan LF dikurangin waktu kegiatan. Nah, sebagai contoh, masih yang dengan proyek yang tadi, bahwa hitunglah waktu mulai dan selesai terdahulu untuk proyek rumah sakit yang berstandar internasional yang dibangun oleh pemerintah. Dan berikut menunjukkan jaringan proyek lengkap untuk proyek rumah sakit tersebut bersama dengan nilai ES dan EF untuk semua kegiatan. Nah, ini tadi ya, sama dengan soal yang sebelumnya, bahwa kegiatannya adalah dari mulai kegiatan A sampai dengan H. Nah, kegiatan A itu membangun komponen internal, waktunya 2 minggu. Kegiatan B itu memodifikasi atap dan lantai, waktunya 3 minggu. Kegiatan C itu membangun tumpukan, waktunya 2 minggu. Kegiatan D itu menuangkan beton dan memasang rangka, waktunya 4 minggu. Kegiatan E itu membangun pembakaran temperatur tinggi, waktunya 4 minggu. Kegiatan F itu memasang sistem kendali polusi, waktunya 3 minggu. Kegiatan G itu membangun alat pencegahan polusi udara, waktunya 5 minggu. Dan kegiatan H itu pemeriksaan dan pengujian, waktunya 2 minggu. Total dari kegiatan ini semua adalah 25 minggu. Nah, sekarang kita mau menghitung dari menggunakan forward pass dulu ya. Oke, ini adalah contoh dari forward pass, di mana yang perlu Anda ingatkan bahwa startnya adalah 0, berarti kan semuanya 0. Nah, Anda kan tadi ingat bahwa ini adalah early start, ya. Kemudian ini adalah early finish. Nah, aturan mainnya adalah apa tadi? Bahwa ES-nya sama dengan ES pendahulunya. Nah, kalau kita lihat ES ini sama dengan EF pendahulu. EF pendahulunya kan sama dengan 0. Makanya nilai ES pada aktivitas A itu sama dengan 0. Begitu juga dengan nilai ES pada aktivitas B, yaitu sama dengan EF pendahulunya, yaitu sama dengan 0. Nah, A ini adalah menunjukkan aktivitas yang ditunjukkan pada tabel ini, ya. Kita harus ingat bahwa kegiatan A waktunya 2 minggu dan kegiatan B itu waktunya 3 minggu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa angka 2 ini menunjukkan lamanya kegiatan aktivitas, yaitu tadi kan 2 minggu. Sedangkan kegiatan B dilakukan dengan 3 minggu. Nah, sekarang kita mau lihat nilai daripada EF. Nah, nilai daripada EF, ini kan EF adalah ES ditambah dengan waktu kegiatan. Jadi 0 ditambah 2, hasilnya 2. Begitu juga dengan aktivitas EF aktivitas B, yaitu 0 ditambah 3, maka hasilnya 3. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita mau melihat dari aktivitas C. Aktivitas C tadi kan kita lihat bahwa lamanya adalah 2 minggu ya. Nah, ES-nya itu sama dengan EF pendahulunya. EF pendahulunya kan 2. Nah, maka ES-nya juga sama dengan 2. Nah, lama aktivitasnya kan ada 2 minggu. Kemudian ini adalah aktivitas C. Nah, kita mau lihat EF-nya. EF-nya berapa? Yaitu 2 ditambah apa tadi? ES ditambah waktu kegiatan, yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, kemudian untuk aktivitas D, kita lihat bahwa ES-nya sama dengan EF, yaitu 3. Nah, ES-nya sama dengan EF kan, makanya sama-sama 3. Kemudian tadi waktu kegiatannya adalah 4 minggu untuk D, 4 minggu ya. Maka EF-nya adalah 3 ditambah 4. Demikian seterusnya sampai nanti dapat hasil waktu selesai yang dibutuhkan atau early waktu selesai terdahulunya adalah 15 minggu. Dan waktu selesai awalnya yaitu 13 minggu untuk kegiatan dalam membangun proyek ini. Nah, sekarang kita mau melihat dari sisi backward pass. Nah, kalau dari sisi backward pass itu, tadi kan ingat lagi aturan mainnya bahwa LF-nya sama dengan LS, ya. Beda ya. Kalau tadi aturan mainnya ES-nya sama dengan LF, kalau ini aturan mainnya adalah LF-nya harus sama dengan LS. Nah, ini kan adalah LF. Ini adalah LS. Nah, di dalam backward, kalau dalam backward berarti LF-nya harus sama dengan LS. Ya, kita bisa lihat. Ini kan LF.
Oke, ini LF, maka ini adalah LS. Jadi kalau kita mau lihat LF, LF-nya harus sama dengan LS. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung LS? Menghitung LS itu adalah eh, LF dikurangi dengan waktu kegiatan. Jadi 13 dikurang 3 maka hasilnya 10. Demikian juga yang untuk aktivitas G, 13 dikurangi 5 maka hasilnya sama dengan 15. Jadi untuk ini karena statusnya backward pass, kita mundur dalam menghitungnya ya. Baik. Sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, kita bisa lanjut di kolom komentar.